Sejak lampu hijau menyala, para pembalap Moto3 tak membuang waktu. Karakter sirkuit Buriram yang menuntut akselerasi kuat dan pengereman presisi membuat setiap rider langsung memburu catatan waktu terbaik. Posisi di papan klasemen terus berubah hampir di setiap menit, mencerminkan betapa tipisnya selisih waktu antar pembalap di kelas ini. Veda pun ikut larut dalam dinamika tersebut, beberapa kali naik dan turun peringkat sepanjang sesi berjalan. Memasuki 15 menit terakhir FP1, Veda masih berada di posisi ke-10. Saat itu, ia tertinggal sekitar 0,791 detik dari pembalap tercepat sementara Maximo Quiles yang memimpin papan waktu. Selisih tersebut memang terlihat cukup jauh di atas kertas. Namun di kelas Moto3, satu lap bersih dengan slipstream yang tepat bisa langsung mengubah segalanya. Tekanan semakin terasa ketika waktu tersisa 12 menit dan Veda sempat turun ke posisi ke-11. Situasi ini menjadi gambaran nyata ketatnya kompetisi. Satu pembalap memperbaiki waktu, yang lain otomatis terdorong turun. Namun disinilah mental dan ketenangan diuji. Veda tidak panik, ia tetap fokus membangun ritme, menunggu momentum yang tepat untuk mencatatkan lap terbaiknya. Pembalap-balap muda Indonesia, Veda Ega Pratama membuka akhir pekan balap Moto3 Thailand 2026 dengan performa yang langsung mencuri perhatian. Pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 yang digelar Jumat di Cheng International Circuit, Veda tampil kompetitif hingga sempat berada di posisi kedua dan mampu mengamankan posisi ke-6 di tengah persaingan yang berlangsung sangat ketat sejak awal sesi. Sejak lampu hijau menyala, para pembalap Moto3 tak membuang waktu. Karakter sirkuit Buriram yang menuntut akselerasi kuat dan pengereman presisi membuat setiap rider langsung memburu catatan waktu terbaik. Posisi di papan klasemen terus berubah hampir di setiap menit, mencerminkan betapa tipisnya selisih waktu antar pembalap di kelas ini. Veda pun ikut larut dalam dinamika tersebut, beberapa kali naik dan turun peringkat sepanjang sesi berjalannya. Respon itu datang pada 5 menit terakhir sesi. Dengan kombinasi racing line yang bersih dan pemanfaatan slipstream secara maksimal, Veda mencatatkan waktu impresif yang langsung melesatkannya ke posisi kedua. Lompatan drastis tersebut membuat banyak mata tertuju pada pembalap asal Indonesia ini. Pada momen itu, ia hanya terpaut 0,064 detik dari Alvaro Carpe yang memimpin catatan waktu sementara. Selisih yang nyaris tak terlihat membuktikan bahwa Veda benar-benar mampu bersaing dengan barisan terdepan. Atmosfer FP1 pun semakin memanas saat sesi memasuki 3 menit terakhir. Beberapa pembalap kembali menemukan kecepatan ekstra. Adrian Fernandez tampil agresif dan sukses mencetak waktu terbaik 1 menit 41,202 detik, mengambil alih posisi puncak. Tak lama berselang, David Almansa juga memperbaiki catatannya dan ikut meramaikan perebutan posisi teratas. Perubahan belum berhenti. Joel Celso kemudian melesat ke barisan depan, membuat komposisi 5 besar kembali berubah. Dampaknya, Veda yang sebelumnya berada di posisi kedua harus turun ke peringkat kelima. Situasi semakin dinamis ketika Guido Pini berhasil menembus 5 besar, mendorong Veda turun 1 tingkat lagi ke posisi ke-6. Hingga bendera finish dikibarkan, Fernandez tetap kokoh sebagai pembalap tercepat, disusul Celso di posisi kedua. Sementara itu, Veda Ega Pratama menutup FP1 di peringkat ke-6. Meski sempat mencicipi posisi 2 besar, hasil akhir ini tetap menjadi modal yang sangat menjanjikan. Lebih dari sekedar angka di papan waktu, performa FP1 menunjukkan bahwa Veda memiliki kecepatan sekaligus kemampuan merespons tekanan di momen krusial. Ia mampu bangkit dari posisi luar 10 besar, menembus barisan terdepan, dan bertahan dalam persaingan sengit hingga akhir sesi. Di kelas ketat Moto3, konsistensi dan timing menjadi kunci, dan pada sesi pembuka ini, Veda membuktikan dirinya layak diperhitungkan. Dengan fondasi kuat dari FP1, optimisme pun mengiringi langkahnya menuju sesi berikutnya. Jika mampu menjaga ritme dan terus menemukan celah perbaikan kecil di setiap sektor, bukan tidak mungkin Veda akan kembali menjadi sorotan dalam perburuan posisi terdepan di Moto3 Thailand 2026. Gila sih ini, Veda dari sempat di luar 10 besar terus bisa lompat ke P2 itu bukan hal gampang di Moto3. Kelas ini rapat banget, salah dikit langsung melorot. Tapi dia bisa buktiin mentalnya kuat, gak panik walau sempat turun ke 11. Buat gue ini bukan cuma soal posisi 6 di akhir, tapi soal cara dia bangkit dan respons tekanan. Itu mental pembalap besar, bangga banget lihat progres Veda sekarang. FP1 aja udah berani tempel pembalap-pembalap Eropa yang langganan depan. Selisih 0,064 detik doang dari V1, itu tipis banget loh. Artinya dia emang ada di level yang sama, tinggal poles sedikit lagi konsistensinya.
Bisa banget musim ini bikin kejutan. Indonesia akhirnya punya rider yang benar-benar kompetitif di Moto3. Yang gua suka dari Veda tuh ketenangannya. Sempat turun posisi nggak langsung overpush, tetap bangun ritme dulu baru gas di momen penting. Itu nunjukin dia nggak cuma cepet tapi juga cerdas. Di Moto3, strategi sama timing itu krusial banget. FP1 aja udah kayak gini, kebayang pas kualifikasi sama race nanti. Serius ini bikin merinding. Dari P10 turun ke P11 terus tiba-tiba loncat ke P2. Itu bukan hoki, itu hasil kerja keras dan persiapan matang. Apalagi ini di Buriram yang teknikal banget. Kalau dia bisa konsisten top 6 terus, peluang tembus podium musim ini bukan mimpi kosong. Gas terus Veda, satu Indonesia di belakang kamu. Banyak yang mungkin cuma lihat dia finish P6, tapi kalau nonton full session pasti paham betapa gilanya persaingan tadi. Setiap menit posisi berubah dan bisa bertahan di grup depan sampai akhir. Itu artinya pace dia real, bukan cuma slipstream semata. Ini sih tanda-tanda rider yang siap naik level. Gua makin yakin sama Veda, cara dia respons tekanan di 5 menit terakhir itu kelas banget. Di saat orang lain mulai tegang, dia justru keluarin lap terbaiknya. Itu mentalitas juara. Masih FP1, tapi aura kompetitifnya udah dapat. Semoga tim juga kasih setting terbaik biar makin maksimal di sesi berikutnya. Ini baru awal weekend tapi fight-nya udah positif banget. Veda nggak cuma numpang lewat di Moto3 Thailand 2026, dia benar-benar fight. P6 di FP1 dengan sempat nyentuh P2 itu modal gede buat lanjut ke kualifikasi. Konsisten kayak gini aja terus, top speed reguler bahkan podium bisa kejadian. Bangga banget jadi fans rider Indonesia sekarang. Jujur gua makin percaya diri lihat performa Veda sekarang. Dari cara dia naik turun posisi tanpa hilangan fokus, itu kelihatan banget kedewasaannya. Banyak rookie kalau udah turun peringkat langsung panik dan bikin kesalahan. Tapi dia malah bisa balas dengan time attack yang bersih. Itu bukan cuma skill, tapi merasa ini awal musim yang positif banget buat Veda. Dia nggak inferior sama sekali, walau lawannya pembalap Eropa yang lebih berpengalaman di trek itu. Justru dia kelihatan pede dan agresif saat perlu. Kalau progresnya stabil kayak gini, target top 15 reguler realistis banget.